ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Iya, ini pertanyaan dari Palembang ya, tentang bagaimana orang tua menghadapi istri. Seorang suami menghadapi istri. Orang tua kepingin memasukkan anaknya ke pesantren berkaitan dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bayangkan nih, kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Salah satu bentuk penjagaan orang tua adalah dengan memberikan lingkungan yang baik untuk pendidikan anaknya. Apalagi seperti di masa sekarang yang kita melihat pergaulan begitu menakutkan jemaah. Sampai ada orang tua yang datang nih, subhanallah. Datang ke Jember, Ana masih ingat. Dia itu dari Surabaya, dari ITS, datang ke Jember. Dia hanya mau mengadu. Dia datang naik mobil dari Surabaya ke Jember. Dan Ana cuma jumpain dia sebentar pada waktu itu. Mungkin nggak sampai 30 menit. Karena Ana ada acara ngisi kajian pada waktu itu. Dia cuma mau nanyakan, Ustadz, Ana punya anak, Ustadz. Ana punya anak ini SD Islam. SMP Islam. Dia SMA minta umum. Akhirnya Ana sekolahkan di umum. Subhanallah, Ustadz. Sekarang nggak mau sholat. Karena di SMA itu banyak teman-temannya yang pada nggak sholat. Sehingga di anak akan terpengaruh dengan lingkungan itu. Sekarang bagaimana ketika orang tua sudah sadar, seorang ayah sadar dengan bahaya lingkungan. Dan dia tahu ada sesuatu sebenarnya yang sedang dicari oleh semua manusia, yaitu kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu letaknya di hati. Maka orang tua ingin memasukkan anaknya ke pesantren. Tinggal sekarang ibunya nggak setuju. Maka yang perlu dilakukan adalah menyingkat tabir yang membuat dia tidak setuju. Apa sebenarnya? Ada orang berpikir kalau anak di pesantren itu nggak bisa kuliah umum. Kata siapa? Kalau anak di pesantren tidak bisa jadi dokter. Kata siapa? Anak di pesantren tidak bisa jadi menteri. Kata siapa? Menteri pendidikan yang kemarin. Menteri Muhammad Nuh. Bukan Muhammad Nuh kalau nggak salah. Lulusan pesantren. Itu menteri pendidikan. Dan tidak sedikit lulusan pesantren yang jadi orang-orang sukses. Tapi dia memiliki pondasi Islam yang kuat. Sehingga orang tua ketika ditanya sama Allah pada hari kiamat, dia bisa jawab, ya Allah, aku bukan orang berilmu. Aku tidak memiliki ilmu karena aku memang dulu tidak dimasukkan ke pesantren sama orang tua. Tapi aku yang bisa aku lakukan adalah memasukkan anakku ke pendidikan agama. Maka di sini insya Allah, ketika bapak sama ibu berkomunikasi yang baik, ditanya kenapa yang menyebabkan dia tidak setuju. Terus terang anak ketika mau masuk pesantren, yang tidak setuju itu ayah anak. Ibu anak maksa masukin pesantren. Ayah anak berpendapat bersama keluarganya, karena keluarga besar juga bukan keluarga yang agamis. Ketika itu mereka berpendapat, kau mau jadi apa di pesantren? Mau jadi apa? Mungkin pulang kau hanya pakai sarung. Seperti itu. Jadi ada pandangan yang memang perlu diluruskan tentang dunia pesantren. Maka mungkin seorang suami perlu duduk, kemudian dibawa istrinya kalau bisa, udah kalau gitu daripada kita debat, kita jalan-jalan ke pesantren. Ajak jalan-jalan istrinya. Mungkin dia takut pesantren nanti anaknya nggak terurus, takut anaknya nanti gudikan. Betul tuh, gatal-gatal ini tangan macem-macem, anaknya nggak terawat. Nah, tinggal dibawa. Itu betul, itu adalah pandangan pesantren zaman dulu dan masih ada di sebagian tempat. Tapi kita tunjukkan ada pesantren yang Masya Allah. Bahkan mungkin dia akan lebih nyaman anak itu daripada di rumahnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.